sudah sebentar. Jadi sebentar Bapak Pendeta akan kasih kesempatan ke teman-teman untuk menyampaikan pendapat kah, pertanyaan kah. Tapi sebelum itu teman-teman harus perkenalkan diri. Sebut nama. Oke? Oke. Siap? Siap. Oke. Baik, talkshow kita malam ini narasumbernya ada Ibu Pendeta, ada Ibu Silmi, dan juga Kakak Ati yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Irwan. Kepada Bapak Pendeta, kami silakan. Oke, semua tenang sudah. Buku pulpen di tangan. Ada seperti Rominia. Cek sound. Salam. Sekali lagi salam. Masih semangat? Asik. Oke, baik. Malam hari ini kita kembali ada dalam bincang-bincang rohani Kristen, Biro Kristen, bincang-bincang rohani Kristen. Malam hari ini tema yang diangkat dalam bincang-bincang rohani ini adalah apa? Siapa yang masih ingat dari apa? Love, sex, and dating. Oke, tanpa memperpanjang kata, teman-teman pemuda dan juga para pemuda-pemudi atau yang menyaksikan video malam hari ini, saya persilakan para narasumber untuk hadir ke depan. Sebentar kita juga akan minta beliau-beliau ini juga memperkenalkan diri bagi kita, karena yang nonton nanti ini bukan hanya pemuda di Youth Camp ini, tapi juga video ini kita akan sebarluaskan lewat media-media sosial yang ada. Jadi saya persilakan ketiga narasumber kita untuk ada di depan. Kita menyambut para narasumber dengan tepukan tangan. Mari. Ayo bun Selamat datang. Mari silahkan. Kis. Mari Ibu. Kejun geser ke kanan. Baik, sekali lagi salam bagi kita sekalian dan salam. Ini hari berbahagialah saya di antara para wanita. Enak. Dan memulai bincang-bincang rohani kita malam hari ini. Tentu bagi kita yang ada di sini kita sudah kenalin Ibu Pendeta, ada Kakak Ati, ada Ibu Selmi. Tapi sekali lagi saya tetap minta kita memperkenalkan diri, karena sekali lagi video ini ya kita akan share seluas-luasnya supaya banyak juga teman-teman pemuda yang di luar sana juga bisa menyaksikan materi-materi kita ini, bincang-bincang kita malam hari ini. Karena itu saya persilahkan mulai dari sisi kanan saya. Nama, terus apa? Mau tahu apa lagi? Oh, status dulu ini. Jadi kita lagi ngomong tentang love, jadi semua harus tanya status dulu. Oke, baik. Saya persilakan. Nama, status, dengan apa lagi nih? Lama. Ya, oke. Alamat tidak usah. Basicnya saja. Oke. Basicnya. Ya, itu saja, Ibu. Silakan. Baik, anak-anak semua. Salam. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya mungkin sudah tahu semua yang anak sekolah minggu, dan mungkin saya di luar mungkin belum tahu. Nama lengkap saya Yuliana Selmi. Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Henrikus Fernandes Larantuka bagian fisioterapi. Statusnya sudah menikah dan suami ada tunggu di bawah tenda sana. Fisioterapi itu bagian apa ya, Bu? Fisioterapi itu di bagian kalau di rumah sakit bagian penunjang, dia itu adalah merupakan suatu bagian kesehatan, bagian kesehatan di dalam menyembuhkan pasien itu bisa memakai alat, bisa juga dengan manual terapi. Contoh-contoh kasusnya pasien-pasien stroke, pasien-pasien
Ya, bahasa awam. Bahasa awamnya lumpuh pada sebelah badan, lumpuh wajah, sebelah wajah lumpuh. Terus kemudian sakit belakang, leher, anak-anak tumbuh kembang, gangguan tumbuh kembang juga ada. Terus pemberian juga alat-alat bantu buat anak-anak yang cacat, orang-orang yang diamputasi juga itu bisa. Kalau Olahraga juga, dan juga bagian kebidanan. Mungkin itu. ada yang gara-gara cinta tidak Ibu? Diobati dengan fisioterapi, tidak ada ya? Bisa namanya Stroke gara-gara putus cinta, belum ya? komunikasi Belum bayar. terapeutik, itu bisa. Belum bayar beli. Jangan. Cek. Bukan cinta sisme. Cek. Oke. Baik, terima kasih. Ini penjelasan awal. Saya persilakan Kakak Ati. Halo. Shalom. Cek. Kenalkan, nama saya Mati Anu. Biasa panggilnya Kakak Ati. Saya bertugas di Puskesmas Waiklibang, bagian laboratorium. Status belum menikah. Woi, Berarti statusnya masih anak orang tua ini. Oke, baik. Afri. Ini jomblo tertutup atau jomblo terbuka ini Kakak Ati? Oh, tahu, tahan. Oke, baik, itu hanya Kakak Ati dan Tuhan yang akan jawab itu. Saya persilakan salah satu narasumber kita, Ibu Pendeta. Silakan Ibu Pendeta. Salam untuk kita semua. Seperti biasa, Pendeta Sarnita Benu, Hai. statusnya si ganteng lagi di belakang. Ganteng dua. Ganteng satu, ganteng dua ya. Apa pada Oh, oke. Demikian singkat perkenalan dan salam. Oke, baik. Teman-teman pemuda, ini pas lagi malam minggu kan? Malam minggu ini Ya. weekend kita. Dan ini biasanya malam bilang malam panjang, apalagi bagi anak-anak muda. Kenapa? Karena yang ada di pikiran anak-anak muda ada satu dari 3 hal yang dikejar oleh manusia, yaitu cinta, harta, dan tahta. Seprina. Tapi biasanya anak-anak muda berpikir, harta ini kan punyanya orang tua, masih ada aku sekarang. Kalau yang berkaitan dengan apa? Tahta, oh nanti dulu, sekarang ini belum saatnya untuk cari kuasa. Yang biasa dikejar oleh anak muda adalah cinta. Ya, Ini semua tahu nih. Nah, sebelum sampai di ini, anak-anak muda yang ada di sini, ada yang sudah pacaran angkat tangan. Tidak, ini kameranya menghadap ke depan, bukan ke anak-anak. Jadi kalau angkat tangan orang tua tidak lihat. Ada yang sudah pacaran. Karena malam hari ini, tentu dari 3 orang narasumber ini, dari materi-materi yang akan mereka sampaikan, kalian akan lihat gaya pacaran kalian, cintanya kalian, itu sudah benar atau belum, sudah sehat atau belum, toksik atau medisin, gitu. Ini racun atau jadi obat, gitu. Jadi ini penting ini. Jadi ya, angkat tangan dalam hati, Jom. 1, 2, 3, silakan. Wis. Nah, ini Kakak Afri, ini jujur ayam, jujur kacang hijau, apa ini? Apa? Jujur. Oh ya, salah. Oke, baik. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang cinta. Love itu apa? Cinta. Seks. Seks Gender. apa? Gender. Salah satu jawab gender. Dan dating. Datingnya apa? Waktu muncul ini tema ke saya, untuk saya jadi moderator, saya bingung ini. Dating. Kita hanya tahu tuh dulu ngapel, tidak ada dating. Sekarang ini sudah mulai berubah kata-katanya tuh.
Nah, ada tiga hal ini kita akan bahas karena tiga ini berkaitan semua nih. Sebelum kita sampai ke mengkaji lebih dalam dari kira-kira pacaran yang baik itu bagaimana, saya mau minta pandangan dari Ibu Selmi, Kakak Ati, Ibu Pendeta, kira-kira dari kasat mata nih, dari kasat mata yang sekarang, bukan hanya anak-anak muda sini, tapi yang ketika Ibu Selmi atau Kakak Ati atau Ibu Pendeta lihat, bagaimana gambaran tentang gaya pacaran anak muda sekarang gitu. Dari kasat mata yang sudah, sebelum nanti saya tanya nih betul atau tidak terjadi di teman-teman pemuda. Nah, Ibu Selmi, ya kasih sedikit gambaran nih kira-kira pemuda sekarang ini pacarannya kayak gitu. Silakan lah. Apa yang bisa Ibu Selmi lihat sekarang ini dari gaya pacaran? Ya jangan sampai bandingkannya dengan kita yang dulu. Dulu kami itu begini. Oh, tidak bisa. Saya belum bisa melihat karena saya lihat ada adik pemuda ini, saya lihat belum ada yang berduaan, belum ada yang duduk-duduk sendiri atau duduk-duduk berduaan. Kalau saya sudah lihat banyak. Saya belum. Oh belum, Ibu Selmi belum lihat. Belum Baik, kalau kakak Ati. Kakak Ati coba kasih ini yang kasat mata lah, yang bisa dilihat sekarang ini dari teman-teman pemuda kita ini. Mereka punya gaya pacaran, cara hidup sekarang ini, menurut Kakak Ati kira-kira ke mana yang ada sekarang ini? Kalau menurut saya yang saya lihat, Ya, ini kan kita lihat ya. Ini jujur ayam nih, silakan. ada Ebenezer Larantuka, gaya pacarannya yang saya lihat masih normal. Tapi saya tidak tahu di belakangnya seperti apa. Ya, berarti centangnya bersatu ya? Belum. Iya. Baik, kalau Ibu Pendeta sudah 1 tahunan di sini nih. Silakan Ibu Pendeta. Ini pendeta jadi lihat tembus. Sembuh. Sudah. Harus ada yang mengakui yang pertama. Memang secara langsung belum begitu nampak ya Pak Pendeta. Ya. Tapi dari mata, yes. Ada yang melihat ke sini, ada yang melihat ke sana. Tatapan-tatapan mata. Lalu ketika duduk sama-sama dalam bercanda, terus dalam kegiatan-kegiatan yang lain, secara kasat mata, kalau orang tua dulu bilang, ketemu orang tua sulewat, jadi kita tahu. Bisa diaminkan ada yang mata Itu. dan seterusnya. Yang amin itu pelaku utama ya. Ini tadi omong tentang pandangan itu, sekali pandang yang sebelah langsung saya tewas dan pintar ya pandangan. Adakah yang rasa begitu ini malam? Tidak ada ya? Baik. Ini kita masih bicara bahwa Ibu Selmi bilang yang kasat mata tidak ada ya, masih biasa lah, masih normal ya Kakak ya. Ibu Pendeta bilang ini tembus pandang ini. Tapi ya untuk yang kelihatannya masih normal. Nah, ini Ibu Pendeta. Sekarang ini kita mulai dari Ibu Pendeta. Kira-kira yang seharusnya itu, yang normal untuk yang namanya anak-anak muda. Ya, kita tidak pernah bisa menolak yang namanya cinta, benar ya? Tidak pernah bisa ya menolak. Itu kita bingung, ini ada rasa apa dalam hati? Enak, Pak Pendeta besok lewat. Iya, anak sudah 2 kan, pasti sudah rasa itu. Nah, Ibu Pendeta, kalau kita tidak bisa menolak cinta itu hadir dalam kehidupan manusia, tapi untuk supaya kita punya hidup tetap ada di dalam hadirat Tuhan, kita juga menerima cinta itu. Nah, bagaimana ini supaya bisa jalannya berbarengan? Artinya mereka punya kehidupan cintanya tuh memang harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu kira-kira Ibu Pendeta kasih gambaran, kasih kita dulu. Pacaran yang sehat, yang diinginkan oleh Tuhan itu seperti bagaimana? Silahkan Ibu Pendeta. Baik, terima kasih. Cinta adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Amin. Dan ketika seseorang merasakan cinta,
itu berarti dia masih menjadi manusia yang begitu normal. Dan cinta yang menjadi anugerah dari Tuhan itu kita patut mensyukuri karena begitu luar biasa, sehingga dengan cinta itu merupakan kekuatan yang sangat luar biasa antara dua orang untuk kemudian melakukan tindakan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Namun untuk sampai ke titik itu tentu kita memahami ada berbagai macam cinta. Kalau kita lihat dari bahasa Yunani ada yang namanya cinta philia, ada yang namanya storge, ada yang namanya eros, lalu ada yang namanya agape. Dan masing-masing kita bisa mengaplikasikan itu. Diaplikasikan ke misalnya orang tua, teman, sahabat, dan juga kepada pasangan masing-masing yang berlainan jenis, tanda kutip ya, berlainan jenis. Harus digarisbawahi ya, itu ya, karena harus lagi viral digarisbawahi, yang ya. sesama jenis, ini yang berlainan jenis. Namun secara iman tentu teman-teman pemuda harus memahami dengan baik dan benar bagaimana cinta itu diaplikasikan dalam kehidupan. Terkhususnya kita berbicara soal pemuda dan pemudi, karena ada tempat dan ada batas secara iman bagaimana cinta itu direalisasikan dan diaplikasikan. Mungkin untuk sementara ini, nanti kita akan berlanjut dalam diskusi ini. Ya, baik. Ini ada Ibu Pendeta sampaikan kepada kita yang namanya cinta anugerah. Tapi yang perlu diingat adalah anugerahnya siapa ya, gitu ya. Anugerahnya Tuhan. Itu yang harus dipegang. Nah, karena itu anugerahnya Tuhan, maka kita harus menerimanya sebagai anugerah dari Tuhan. Maka perpadanan di dalam cinta tetapi juga dalam hubungan dengan Tuhan harus tetap satu. Seperti itu. Nah, saya masih lanjut dulu ke Ibu Pendeta yang berkaitan dengan cinta. Ibu Pendeta, ini berikanlah kepada anak-anak muda ini semacam kayak contoh-contoh konkret lah begitu, praktek-praktek kasih atau praktek-praktek cinta yang mana yang benar, yang mana yang kalau kita juga tentu media-media sosial atau informasi-informasi yang berkembang itu kan banyak sekali gaya hubungan yang toksik, akhirnya menghancurkan generasi muda saat ini dan lain sebagainya. Kira-kira dari sisi teologis, Ibu Pendeta bisa sedikitlah kasih gambaran kepada anak-anak muda. Ini nih yang Tuhan mau tuh yang seperti begini. Ini nih yang Tuhan tidak mau untuk anak-anak muda itu buat, sehingga walaupun anak-anak muda punya rasa cinta, tetapi mereka tetap benar di hadapan Tuhan. Seperti itu. Silakan, Ibu Pendeta. Baik, teman-teman pemuda, ketika seseorang menjalani relasi friendship atau persahabatan, di situ kemudian tumbuhlah benih-benih cinta untuk kemudian membangun sebuah ikatan yang disebut dengan pacaran. Dan dalam pacaran itu ada yang disebut dengan dating atau ngedate. Itu bahasa trennya sekarang. Kalau dulu ketong ya apelnya seperti Bapak Pendeta bilang. Kalau sekarang ya disebut ya dating. Namun dalam menuju kepada langkah-langkah itu tentu secara teologis ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pemuda dan pemudi ketika menjalin hubungan dengan seseorang. Tentu ada kiat-kiat kebenaran firman Tuhan yang diingatkan kepada kita bahwa dalam menjalani hubungan itu bukan hubungan coba-coba. Ya, kadang-kadang kita masih SMP, SMA kita berpikir untuk coba-coba, tetapi tanpa kita sadari bahwa yang coba-coba itu justru kemudian akan membawa kita, menjerumuskan kita kepada sesuatu yang akhirnya membuat kita menyesali seumur hidup. Untuk itu ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan sebelum kedua insan itu kemudian mengambil keputusan dalam menjalani pernikahan itu, ya otomatis dari friendship, lalu kemudian pacaran dan ngedate. Ngedate itu artinya ketika dua insan itu bertemu, kemudian melihat apa yang cocok di antara satu dengan yang lain. Tentu ada begitu banyak hal-hal yang harus dilihat sebagai
item untuk kemudian menjadi pegangan atau dasar mengambil komitmen untuk melangkahkan kaki selanjutnya. Salah satunya yaitu menyangkut dengan kepribadian. Kira-kira ini orang ini penyayang kusonde. Ya, kira-kira ini orang ini pemaaf atau tidak? Kira-kira orang ini egois ataukah tidak? Dari segi temperamen, kira-kira orang ini dia meledak-meledak atau tidak? Ya, kira-kira dia penyabar ataukah tidak? Kemudian tidak saja mengenal satu dengan yang lain, tapi kita juga mengenal keluarga. Karena ke depan kita tidak saja bersama dengan orang yang kita mengambil komitmen berjalan bersama, tapi bagaimana kita juga mengenal keluarga dan kita mengasihi keluarga. Ya, lalu tentu ketika menjalani yang namanya ngedate itu atau pertemuan, mengenali satu dengan yang lain, ada kiat-kiat yang harus diingat. Yang pertama, kalau ketemu jangan di tempat gelap, ya, jangan di rumah kosong, jangan di kamar, ya. Lalu jangan kemudian mengambil waktu untuk ya kita berjalan bersama keluar kota misalnya. Otomatis keluar kota kalau berdoa ya kiat-kiat yang lain bisa saja terjadi. Lalu hal yang harus diingat, jangan mengumpan pasanganmu dengan penampilanmu atau pakaianmu. Ya, kadang-kadang kita mengumpan pasangan kita dengan pakaian yang seksi-seksi atau dengan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Setelah semua kriteria ini kita lihat, teman-teman, maka kita bisa lihat apa yang menjadi dasar teologis, menjadi pegangan untuk kemudian kita memilih dia sebagai pegangan hidup. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian 2 ayat 18, bisa dibuka, teman-teman. Memilih pasangan hidup itu, jadi sebelum memilih pasangan hidup yang pas, jangan pernah coba-coba. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Kejadian itu paling depan dan cari di tengah. Ya, Kejadian 2 ayat 18. Mereka berkata, Di situ sudah dapat bisa baca sama-sama. tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan kamu baik yang sepadan dengan dia. Ya, yang pertama sepadan. Tujuan dari friendship, pacaran, dan kemudian ngedate adalah untuk melihat ini. Apakah dia sepadan dengan kita atau tidak? Dia cocok dengan kita atau tidak? Setelah latar belakang yang kita lihat menjadi pegangan untuk mengambil keputusan, melihat bahwa dia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa dia sepadan. Yang kedua, teman-teman bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus 6. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-14, bisa baca bersama-sama. Ya, siapa yang dapat duluan? Silakan. Ayat 14. Korintus. Itu satu, Cok. Enggak. Ini ke Korintus. Ke Korintus berapa? Cok. Bagaimana sekarang dapat bersatu dengan dia? Satu kali lagi sama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Ya. Ini yang semua orang yang lain. Sebab orang semua Jadi ketika friendship mengambil keputusan pacaran lalu ngedate, maka hal kedua yang harus dilihat adalah seiman. Sepadan, yang kedua Sepadan, seiman. yang kedua seiman. Oke. 2 Korintus 6 ayat 14. Ini penting karena hal-hal menyangkut dengan iman kebanyakan itu menjadi perihal untuk menjadi persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya saja cara beribadah. Ada yang kalau kita beribadahnya tenang, tapi kalau kita misalnya saja pergi yang cara yang jingkrak-jingkrak, otomatis itu sudah menjadi bahan perbandingan dan menjadi bahan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah seiman. Lalu yang ketiga, kita mencari pasangan yang seimbang. Ini penting karena misalnya saja seimbang dalam hal pendidikan. Jika kita laki-laki S1, minimal kita punya pasangan itu pacar itu SMA, minimal seperti itu, sehingga dia bisa mengimbangi kita dalam pola pikir dan seterusnya.
Lalu hal yang terakhir adalah dewasa. Oh, yang keempat, dewasa secara jasmani dan juga secara rohani. Secara jasmani, ya kalau dia misalnya secara fisik, secara mental dia belum begitu dewasa, ya otomatis itu menjadi bahan pertimbangan. Lalu dewasa secara rohani, bagaimana kehidupan rohani orang yang kita lihat. Dulu kalau saya masih pacaran, ini Pak Pendeta masih duduk, kita dua masih perkenalan Pak Pendeta waktu itu. Kita dua aku tanya, kira-kira mau yang mana? Saya pernah bilang di Pak Pendeta, saya bilang saya mau cari laki-laki yang berhati malaikat. Ternyata memang hati malaikat, tapi mulut agak ayam sedikit. Tahu terote toh, tapi hatinya malaikat. Ya, itu dewasa secara jasmani dan juga dewasa secara rohani. Lalu yang kelima adalah sejalan. Kriteria yang kelima adalah sejalan, yaitu visi dan tujuan. Oleh karena itu, jangan habiskan masa ngedet kalian dengan hanya hura-hura, pi makan, lalu jalan dan seterusnya. Tapi bagaimana komunikasi itu jalan, sehingga lewat komunikasi itu kita bisa melihat tipikal orang yang kita suka ini seperti apa. Dia punya kiat-kiat masa depan atau tidak. Saya ambil contoh lagi, saya dan Bapak. Dulu saya dengan Bapak tuh saya lihat-lihat ketika duduk dengan beliau itu masih belum pacaran. Tapi kalau dulu dengan beliau yang dibahas itu aturan gereja. Itu lalu bahan diskusi. Lalu yang ketiga, ketika lihat rumah-rumah dan seterusnya, aduh saya pengen rumah saya seperti ini, saya pengen ke depan anak saya sekolah seperti ini. Itu belum pacaran, dan itu menjadi kekuatan saya melihat, oh ini orang bisa diajak untuk berbicara dan melangkah untuk masa depan, dan bukan hanya senang-senang dan bukan hanya hura-hura. Artinya dia bisa sejalan dan sevisi dengan kita. Mungkin untuk sementara ini pada saat teologis dua hal yang tadi saya tekankan, sepadan dan juga seiman. Terima kasih. Jadi tadi itu Ibu Pendeta bicara di love sampai dating, ya toh? Love sampai dating itu ada beberapa hal itu disampaikan. Sepadan, seiman, masa depan, dan lain sebagainya. Ini saya kenapa belum sampai di seks ini? Karena nanti begini, ini semua harus kasih komplit dulu ya Ibu Pendeta, kasih komplit supaya nanti setelah nikah lalu melakukan seks, setelah itu tidak bilang, aduh ternyata lu ini begini, saya baru tahu. Iya toh, jangan sampai. Jadi ini harus ditahu dulu nih, oh ternyata dia ini sepadan dengan saya. Jangan sampai nanti tanpa kita tahu dulu, kita selidik dulu, kita menjajaki dulu, kita sistem apa itu, apa alat berat apa itu, sistem tabrak saya, tank tempur juga kalah. Jadi apa, oh sudah, itu sudah. Akhirnya sampai nikah baru mulai pukul testa, aduh lu ini begini, ternyata tidak bisa habis. Nasi jadi bubur itu masih bisa makan ya. Tapi kalau nasi su angus habis kamu, pahit, hidup pahit. Nah, ini tadi Ibu Pendeta bicara tentang tahapan, mulai dari pacaran, love, mencintai yang sebagai anugerah. Tadi Tuhan memberikan anugerah itu sampai kepada dating, tentang hal-hal yang harus anak-anak muda lakukan. Tapi ternyata ada yang membalik ini proses. Seks antara datingnya itu pakai atau tidak, pelan-pelan antara mau love atau tidak itu terserah. Akhirnya banyak yang seperti kayak lalat tuh, hinggap satu sana, hinggap satu sana. Begitu, yang ditinggalkan adalah kotoran dan penyakit. Ada yang seperti itu, tidak melewati tahapan ini dulu nih. Tahapan dari memang betul-betul merasakan cinta, penjajakan di dalam dating tadi, saling mengenal, tapi belum sampai ke itu semua. Tiba-tiba sudah langsung ke tahap yang sebenarnya belum Tuhan izinkan ya. Makanya tadi saya lihat Ibu Pendeta rem dulu nih, kita baru sampai di ngedetnya. Nah, tetapi karena ada, tentu ini saya mau langsung tanya ke dua orang.
dari kepakarannya mereka ini yang saya mau langsung tanya, karena banyak anak-anak muda di luar tanpa cinta pun mereka langsung ke seks ya. Seks bukan yang gender tadi, bukan, tapi yang betul hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Melakukan apa, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan cinta. Saya percaya bahwa kalian di sini bukan lagi anak-anak kecil yang tidak tahu itu apa. Sehingga hal seperti ini perlu kita bahas. Dia tidak boleh menjadi tabu, tetapi dia harus menjadi satu pengetahuan sehingga kita tahu dampaknya seperti apa. Nah, ketika kita tanpa melewati tahap-tahap yang seharusnya itu, tiba-tiba langsung ke tahapan yang tidak semestinya, adakah dampak-dampaknya gitu? Ini saya mau bicara tentang dampak lebih ke kesehatan, baik itu fisik maupun psikis. Nah, ini saya mau minta pendapat dulu dari Ibu Selmi, juga nanti sama-sama kolaborasi dengan Kakak Ati ya. Dua orang ini akan membahas dampak-dampaknya ya, dari kalau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebagai anugerah tadi kadang disalahgunakan, apa dampaknya itu bagi fisik, bagi psikis. Begitu, silakan. Mulai dari Ibu Selmi, saya persilakan. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang law, juga sudah dijelaskan tentang DT. Kita masuk pada seksual. Seperti kata Pak Pendeta tadi bahwa penjelasan tentang seksual di antara kita sudah tidak tabu lagi. Dan memang umur-umur seperti begini harus dijelaskan, supaya jangan ada yang buta atau tidak tahu tentang masalah ini. Nah, berbicara soal seksual itu berhubungan dengan kata bersetubuh atau bersenggama, atau kita masuk dalam artian bahwa kita menjelaskan tentang perkelaminan. Mengerti ya? Mengerti ya? Kok tidak ada suara? Atau masih malu kah kita menjelaskan tentang seks ini? Anak-anak masih malu? Tidak. Tidak. Memang harus terbuka semua supaya kita mengetahui seks adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri, kita bakal lihat gitu saja dan tidak ada manfaat dari seks. Ada dua. Pertama, untuk perkembangbiakan. Tanpa seks kita tidak ada, iya kan? Yang kedua, untuk rekreasi. Tapi ini untuk yang sudah berkeluarga. Garis bawah ya, kalau rekreasi itu artinya yang sudah berkeluarga ya. Bukan yang belum berkeluarga ya. Bukan, untuk rekreasi, menyenangkan, menyehatkan. Bahkan dari penelitian untuk yang sudah berkeluarga, karena saya tahu bahwa ada yang berkeluarga, baik yang peserta maupun kita semua, itu tuh bisa menyehatkan jasmani, juga membuat awet muda 2-8 tahun. Tapi ingat, yang sudah berkeluarga, terus yang belum berkeluarga, jangan melakukan seks di luar nikahan. Dan juga bagi yang berkeluarga, jangan melakukan seks di tempat lain atau jajan di luar. Namanya perselingkuhan. Itu Tuhan semua tidak suka. Adalah suatu kejijikan di hadapan Tuhan. Kenajisan. Dan efek daripada seks yang digunakan secara tidak sesuai dengan kegunaannya atau tidak benar, pertama, terjadilah kehamilan di luar dari pernikahan. Kehamilan antara perempuan dan laki-laki sudah hilang keperawanan dan keperjakaannya. Iya toh? Yang kedua, kita bisa terkena penyakit menular seksual.
Kalau mau bilang PMS seperti Pak Pendeta mungkin pasti ada yang bingung. Jadi saya langsung saja penyakit menular seksual atau IMS, infeksi menular seksual. Itu dari segi psikisnya bisa membuat depresi, stres, kurang percaya diri. Juga kita akan putus sekolah, malu dengan teman-teman, emosi yang meledak-meledak, menyalahkan diri sendiri. Dan itu kalau terjadi, maka akan ada namanya bunuh diri. Kalau sudah stres yang berlebihan. Itu akibat dari seks bebas. Dan kalau yang lebih inginnya yaitu kalian harus tahu bahwa seks bebas itu juga dapat menimbulkan kanker akibat dari PMS itu. PMS salah satunya adalah HIV/AIDS. Salah satu Ibu. Salah satu. Bukan satu-satunya, salah satu. Salah satu. Salah satunya itu. Terus untuk laki-laki bisa terkena gonorea atau kencing nanah. Syphilis. Perempuan juga kena penyakit kelamin. Mungkin saya bahasa awam saja ya. Penyakit kelamin di antara keduanya, laki-laki dan perempuan, dan itu bisa menyebabkan kanker. Mungkin itu ya efek antara psikis dan psikologis. Mungkin ada tambahan dari Kak. Silakan Kakak Ati melanjutkan. Saya menambahkan sedikit. Untuk teman-teman pemuda ini dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Dan dalam masa transisi itu tuh terjadi perubahan-perubahan. Seperti laki-laki itu tuh punya kumis tipis, terlihat gagah, ganteng. Yang dulu orang bilang, oh dia lebih kecil, tapi kenapa dia tambah cakep, dia tambah gagah. Perempuan sudah mulai, kalau perempuan dia sudah mulai memiliki lekuk tubuh yang bagus. Permisikan payudara sudah mulai tumbuh. Sudah haid. Jadi untuk laki-laki juga sudah mulai mimpi basah. Nah, di situ itu disebut dengan pubertas. Nah, dari pubertas itu biasanya teman-teman pemuda itu mempunyai emosi atau rasa ingin tahu dengan keinginan seksnya tuh yang meledak-ledak. Ada perubahan di dalam. Ada perubahan Sudah mulai dalam ada tubuh. rasa perubahan. Pengen tahu, terus kayak emosi yang meledak-ledak itu untuk mencari tahu, mencoba. Jadi kadang-kadang kita juga lihat di perkembangan zaman sekarang tuh ada yang teman-teman untuk ini bukan untuk cinta, biasanya untuk gaya hidup, mereka rela jadi simpanan om-om. Ada yang itu sugar daddy. Ya. Nah, anak-anak tahu semua ini. Mereka tahu semua sekarang. Apa saja mereka tahu ini. Hidup sosialis. Dia tidak memikirkan lagi tentang dia punya kesehatan, bagaimana dia punya kedepannya, dia kena penyakit atau tidak, intinya iPhone baru. iPhone baru. Itu bisa disebut sebagai budak seks. Terus ada teman-teman juga yang sudah terlanjur dengan pasangannya. Kalau sudah terlanjur dengan pasangannya, biasanya laki-laki itu nakal. Dia bisa foto teman-teman perempuan. Atau waktu melakukan, dia bisa merekam. Terus itu sebagai bahan ancaman untuk teman-teman perempuan. Setelah diancam, otomatis psikologi teman-teman perempuannya terganggu. Ya mau tidak mau ya
saya melayani saja daripada dia sebarluaskan saya punya gini. Jadi saya melayani saja itu ada sedikit rasa kayak tertekan, terus ya seperti Ibu Selmi bilang merasa rendah diri, kayak saya sudah begini, terus apakah saya dengan dia begini terus, saya kan terus begitu. Dan itu bisa juga termasuk mempengaruhi hubungan pergaulan mereka dan teman-teman yang lain ya. Itu nanti sekolahnya sudah berantakan, bisa hamil di luar nikah. Untuk teman-teman perempuan, kalau belum terlalu matang, itu sangat beresiko. Untuk Dengar teman-teman pemuda ini, tolong dengar ini baik-baik. jadi itu berisiko untuk ibu dan bayi dalam kandungan. Kalau andai kata dari dampak itu dia hamil dengan usia yang begitu muda, lalu melahirkan, bisa berdampak pada dua, ibu dan anak itu. Ibu dan anak. Jadi untuk laki-laki dan perempuan jangan sekali-sekali mencoba atau untuk gaya sosialita kita menjadi simpanan om-om. Ini sama seperti iklan apa ya? Caplung gitu, yang minyak kayu putih yang jangan coba-coba untuk anak kok coba-coba. Ingat ya itu. Nah, ini jadi warning bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau mau lihat apakah betul atau tidak statement ini ibu berdua bahwa korban itu paling banyak perempuan. Maksudnya yang menjadi korban begitu lebih banyak itu adalah perempuan. Betul ya? Betul sekali. Yang lebih banyak dirugikan itu perempuan. Karena masa mudanya hilang. Ya. Terus putus sekolah. Ya. Laki-laki bisa sekolah terus lanjut. Dia bisa saja kayak cari yang lain. Yang lebih banyak dirugikan tuh perempuan. Terus yang lebih banyak menderitanya ya. Merasa rendah diri. Apalagi kalau hamil harus mengandung, putus sekolah dan lain sebagainya. Nah, saya pernah dengar cerita ini kalau tidak salah di Thailand, ada salah satu sistem pendidikan untuk anak-anak sekolah itu dikasih boneka. Pernah dengar itu? Dikasih boneka. Di jam-jam tertentu ini boneka ini nangis. Mereka akan nangis. Per berapa jam, apalagi biasa di tengah malam tuh. Boneka itu nangis dan mereka wajib untuk kasih susu. Ada dotnya. Dan ketika taruh dot di mulut, maka boneka bayi itu diam. Ini salah satu pendidikan seks bagi anak-anak sekolah di Thailand kalau tidak salah. Semoga informasi, karena saya pernah nonton videonya ada, sehingga mereka tahu apakah mereka sudah waktunya untuk mengasuh seorang anak atau mereka belum siap. Karena kalau mereka sudah masuk ke lompat langsung ke seksnya, salah satu dampaknya adalah hamil punya anak dan mereka harus asuh itu. Kalau tidak salah, saya pernah dengar ini. Jadi terima kasih untuk beberapa info dari ibu berdua, Kakak Ati dan Ibu Selmi. Ibu Pendeta, ini juga untuk teman-teman. Tentu ada yang namanya korban, itu ada. Dan itu ada di tengah-tengah kita biasanya ya, Ibu Pendeta. Ini dari dampak yang tidak baik kalau muda melakukan hubungan yang belum semestinya, tapi kemudian ada yang kemudian terluka, ada yang kemudian menjadi korban, ada yang kemudian dirugikan. Nah, ini kira-kira kalau dari gereja, adakah proses-proses semacam kayak healing itu
Dan apakah nanti saya mau tanya kesaksian dari salah satu pemuda setelah Ibu Pendeta menjelaskan, apakah kalau kemudian itu terjadi di antara kita sebagai teman-teman dan mereka melakukan proses healing, penyembuhan bagi diri, psikologi, tapi dari teman-teman, apakah teman-teman akan menerima kembali mereka di dalam pergaulan dan tetap menatap mereka sebagai teman yang sama atau tidak? Karena untuk masuk lagi kembali ke persekutuan pemuda itu menjadi sesuatu yang berat, apalagi kalau anak-anak muda tidak mampu untuk menerima teman-teman mereka yang notabene kita garis bawahi sebagai korban. Ini penting, healing dari gereja dan juga dari orang-orang yang ada di dalam gereja. Penerimaannya seperti apa? Proses ya bisa ada pastoral atau healing bagi dampak-dampak ini. Ibu Pendeta, saya persilakan. Baik, terima kasih. Tentu untuk di gereja, program secara terbuka itu kita belum. Namun secara khusus itu kami pendeta juga pernah mendampingi anak-anak pemuda-pemudi yang berada di dalam misalnya kasus-kasus pornografi, kasus-kasus hamil di luar nikah. Lalu kami ada untuk didoakan dan memberikan penguatan-penguatan secara iman dan nasihat-nasihat pastoral untuk kemudian itu menjadi dasar untuk tidak mengulang lagi. Nah, ini harus diberi catatan karena ada pemuda ataupun pemudi yang melihat seks ini sebagai sesuatu yang biasa. Akhirnya dia terjerumus di dalam yang namanya seks bebas. Tetapi ada yang misalnya terlanjur kilaf dan itu dampaknya begitu luar biasa. Dan saya juga setuju seperti yang disampaikan oleh Ibu Selmi dan juga Kakak Ati, bahwa dampak yang paling besar dirasakannya itu adalah perempuan. Kalau dulu kan orang sering cek yang namanya keperawanan, perjaka, sampai sekarang perjaka orang tidak tahu, tapi kalau perawan, kadang-kadang laki-laki saja lihat perempuan yang sudah melakukan seks, merasa cicik begitu. Sehingga ini harus diperhatikan dengan baik, dijaga dengan baik, dipahami dengan baik, seks yang benar, yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk sementara ini. Oke, saya minta izin salah satu dari peserta camp minta maaf dua satu laki-laki satu perempuan. Ini menjawab tentu ada kalau andai kata teman-teman kita nih mereka ternyata tanpa mereka sadari melakukan kekilafan begitu, dan mereka sudah didampingi oleh Ibu Pendeta, oleh majelis, oleh orang tua. Nah, mereka ini tentu akan hadir lagi dan bergaul bersama-sama dengan kita pemuda. Nah, seandainya waktu itu datang, mereka dalam proses healing, mereka datang, kira-kira tanggapan, saya mau tanya tanggapan dua orang itu tentang penerimaan mereka di dalam persekutuan teman-teman pemuda itu seperti apa. Saya minta dua orang nih, yang dari depan dulu, Kak Farah. Kakak Farah, ada nanti di depan lagi satu lagi laki-laki yang mewakili laki-laki. Siapa? Angkat tangan. Kakak Joy ada, Kakak Romi ada, atau kakak kita pun kakak pemuda kah, Kakak Aris kah? Karena kakak Aris belum orang tua tuh, masih anak muda ya. Sisa sedikit waktu lagi dia. Wow, masih muda. Atau ketua panitia, saya belum pernah dengar ketua panitia pesuara ini. Jadi ini masih anak muda semua. Salah satu lah mewakili. Saya minta tolong. Ya, perempuan sudah ada nih, Kakak Farah yang akan bicara. Yang laki-laki siapa? Nah, sudah tidak ada yang mau mengaku ketua pemuda, Jo. Nah, mari sudah kakak, supaya ini bisa dapat ke depan. Kakak Farah dari samping situ, Kakak Farah dari samping situ. Oke. Ya, Pak. Karena ini proses healing adalah proses penerimaan kembali juga. Ketika mereka ada dan bergaul kembali dengan teman-teman pemuda. Nah, saya tetap harus minta tanggapan dari teman-teman pemuda nih. Bagaimana? Kalau seandainya proses itu terjadi di tengah-tengah kita, anak-anak muda.
Kalau saya pribadi ada teman yang sudah punya anak. Waktu itu main ke rumahnya pas ada kejadian anak main. Kalau saya pribadi saya tetap menerima dia apa adanya, walaupun memang ada perasaan yang kurang suka, kayak kurang percaya kenapa harus lakukan hal itu, tapi sebagai teman harus membantu bangkitkan semangat emosi dia yang sempat down. Jangan kembali menolak, jangan kembali orang bilang menjudge ya. kembali, tapi mendukung dia dalam mental, karena mental dia pasti lemah saat itu. Jadi harus kembalikan mood dia, kembalikan semangat dia kembali sebagai seorang teman. Itu salah satu sikap seorang pemuda Kristen ya, memberikan support untuk temannya. Terima kasih untuk jawaban. Kakak tetap di situ dulu, 2 orang ngomong habis baru kembali. Kakak Aris silakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau pribadi Bapak, kalau pribadi saya untuk mengenai tanggapan itu, ada beberapa teman juga, apalagi di umur sekarang ya. Itu umur yang karma. Umur sekarang saya umur hampir itu. umur sudah ya 20-an lah, Oh ya. 20 titik-titik, 21. Ada beberapa teman juga dari bangku SMP juga ada sifat seperti itu. SMA juga pasti banyak di kalangan muda mau mencoba-coba, apalagi masa kita tuh masa mau cari tahu, pasti dengar gombal sedikit so meleleh. Itu yang paling banyak di tingkatan SMA dan kuliah, itu pasti banyak. Waktu zaman kita waktu itu umur 20-an titik-titik. Ya, tanggapan saya di mana pribadi ya mau tidak mau harus menerima juga. Dia juga sudah bagian dari kita juga. Tidak mungkin ketika hilang kepercayaan diri dia, kita lari dari tanggung jawab kita sebagai teman. Kalau seandainya, kalau untuk mengenai emosi dia pribadi, pasti tidak sepenuhnya dia jujur kepada kita. Pasti mungkin ada beberapa hal titik-titik tertentu yang dia tidak bisa ungkapkan kepada kita. Ini lebih mendalam lagi Kakak. Maksudnya begini, contoh kayak saya ini korban. Ya. Saya ketika saya mau datang ke teman-teman, saya kan rasa risih. Saya pasti menjauh. Ya. Nah, bagaimana kita punya tanggapan sebagai pemuda-pemuda Kristen? Kita akan biarkan kita punya teman seperti itu tetap jauh, atau kita mau panggil untuk rangkul mereka kembali? Bagaimana itu kira-kira tanggapan Kakak begitu untuk kembali dia bergaul lagi kembali menjadi bersama dengan anak-anak muda begitu? Apalagi kalau kayak laki-laki, Kakak Aris tahu nih dia lakukan kesalahan gitu toh. Tiba-tiba sebagai seorang pemuda Kristen nih, teman, aku sudah salah langkah tuh kan, bagaimana? Mari sudahlah, baik kita gabung, atau bagaimana kira-kira apa yang akan Kakak Aris lakukan ketika menghadapi atau punya teman seperti itu yang sudah terjebak loh. Kalau ya pasti pertama menerima, kalau dia sudah jatuh, mau tidak mau, dari itu kita menguatkan dia, saling melengkapi dan membangun kepercayaan dirinya kembali, bahwa ketika pribadi sudah begitu, kalau seandainya kita tetap begitu, kita akan terpuruk begitu, dan kita memberikan semangat. Semua itu kembali, intinya kasih semangat saja. Ketika ada terpuruk, kalau kita jauh dari dia, pasti bukan kita yang nanti malah buat dia semakin jauh ya, harus tarik dia kembali dekat ya. Terima kasih, 2 orang punya jawaban, kita kasih tepuk tangan. Tapi saya silakan kembali. Saya kepingin ini menjadi jawaban yang sama bagi teman-teman pemuda sebagai bentuk solidaritas, bukan mengikuti kesalahan mereka tetapi kembali untuk bahwa mereka ada di dalam persekutuan kita. Nah, sekarang kita ke teman-teman pemuda, kita masuk dalam diskusi dulu nih. Silakan, saya persilakan untuk 3 orang
mau memberikan pertanyaan ataukah share pengalaman pribadi supaya bisa menjadi motivasi ke si teman-teman lain, saya persilahkan angkat tangan. Ayo, anak-anak muda harus berani. Kemarin kita sudah belajar tentang public speaking itu. Speaking di depan. Public speaking berarti speaking in public. Gitu. Ada orang tadi coba nih. Kakak Farah dengan kakak Aris sudah mencoba berbicara di depan umum. Ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada, bukan hanya dari peserta, dari panitia. Andai kata ada mau tanya, Pak Pendeta kenapa saya jodoh jauh sakit begitu, tidak apa-apa. Nanti baru kami doakan di depan sini. Tidak ada kan? Sudah sampai kayak gini ada mau tanya apa nih? Tidak ya? Tidak harus, kalau di luar dari forum ini nanti kami tidak jawab, begitu. Harus tanya di forum ini, jangan habis ini baru bisik-bisik di belakang tanya. Tidak ada? Baik. Ya benar, ini ada penyampaian dari Ibu Selby. Ini tidak bertanya, ini tidak mengerti atau sudah tahu ya? Berarti ini malam sudah tahu kira-kira bagaimana pacaran yang sehat, yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kalau kemudian tidak melewati itu, dampak-dampaknya bagaimana sudah dijelaskan oleh teman pemuda. Ibu Selvi silakan minum. Ini mereka baru ingat ini ada moderator ini baru bawa ini. Oke baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya percaya bahwa ada satu, entah ini pengetahuan baru, kalaupun sudah tahu, semoga ada hal-hal baru yang sudah diberikan oleh ketiga pemateri kita malam hari ini. Dan ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di depan, kami tetap memohon, mendoakan kami, Ibu Pendeta juga mendoakan teman-teman pemuda ini supaya dari pergaulannya mereka, dari gaya pacarannya mereka, ya itu memang betul-betul bisa berkenan kepada Tuhan, apalagi mereka sudah tahu dampak-dampaknya. Oleh karena itu kita akan minta nih closing statement dari 3 orang, nanti diakhiri oleh Ibu Pendeta. Entah itu dari dampak-dampak, entah itu dari gaya berpacaran, ada satu nasihat atau ada satu saran bagi teman-teman pemuda untuk menutup kegiatan malam hari ini. Silakan. Baik, untuk adik-adik semua, saya lihat ini kayak entah bagaimana ya, loyo kalau tika atau malu-malu kan mau bertanya tentang hal ini atau bagaimana itu juga saya tidak tahu. Tapi karena moderator sudah mau tutup, jadi saya mau bilang saya begini. Dalam dunia kerja, istilahnya kita harus kerja, sedikit bicara tapi banyak kerja, banyak tindakan. Tetapi di dalam pembahasan kita love, sex, and dating, itu saya mau bilang bahwa kurangi bekerja, kurangi tindakan, tapi lebih banyak berbicara. Ini rumus baru nih. Dalam artian kita lebih banyak terbuka kepada pasangan kita, ya, karena tanda kutip anggaplah bahwa kita semua sudah punya pasangan ya, atau yang belum punya pasangan ke depannya, lebih banyak keterbukaan dengan pasangan seperti yang sudah diuraikan oleh Ibu Pendeta tadi. Karena dalam berpacaran itu lebih banyak memakai topeng. Nanti kalau sudah menikah baru terbuka semua. Jadi makanya saya katakan lebih banyak berbicara daripada bertindak atau perbuatan. Dalam artian sedikit bertindak itu apa? Mengelus, mencium.
meraba. Nah itu yang sedikit. Malahan kalau bisa tidak ada yang begitu dalam pacaran yang sehat. Itu moto yang saya bisa berikan, bahwa sedikit banyak berbicara, sedikit bertindak. Itu di dalam dunia love, sex, and dating. Itu saja. Terima kasih banyak. Ini rumus baru. Anak-anak muda harus pegang ini. Kalau untuk kerja di dunia kerja banyak kerja, sedikit bicara. Tapi kalau dalam dunia love, sex, and dating, apa tadi? Bicara, sedikit bertindak. Oke. Terima kasih Ibu Selmi. Kakak Ati, saya lihat ada yang angkat tangan kan dari belakang kan? Ini memang sudah lewat waktu, sudah tempo. Oh ini panitia Jo ya, kita tetap kasih kesempatan ya. Tuh. Ini angkat tangan karena waktu lewat kah? Oh iya, mari. Silakan. Lebih baik lagi lah, ada yang mewakili untuk memberi pertanyaan. Silakan. Kalau kita sudah sampai di closing nih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Ugur. Di sini saya sebagai panitia untuk acara ini. Baik, untuk Ibu Pendeta, untuk Kak Selmi dan Kak Ati, mau kasih pertanyaan. Sekarang kan banyak orang-orang muda yang mau memilih untuk menikah muda, dan ada juga teman-teman yang sudah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan dan sebagainya. Apakah penting jika kita melakukan tes kesehatan dulu sebelum melakukan pernikahan? Terus untuk Ibu Pendeta, bagaimana teman-teman, mungkin nanti suatu saat teman-teman akan bukan mendoakan atau apa, teman-teman akan bertemu mungkin dengan pasangan yang permisi sudah tidak perawan atau sudah tidak berjaka, terus atau teman-teman akan bertemu dengan teman-teman yang memiliki sakit psikologis, mungkin ketika berpacaran pernah melakukan hubungan itu, terus bikin dia sakit secara psikologisnya dia, mentalnya dia, batinnya dia. Bagaimana cara teman-teman baik laki-laki atau perempuan bisa menerima itu secara kekristenan? Baik, demikian pertanyaan dari saya dari segi kesehatan dan juga dari kekristenan. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Para narasumber sudah dengar ya pertanyaan, saya tidak perlu ulang lagi ya. Silakan. Ya, tidak apa-apa, sudah closing sekalipun mau jawab silakan. Di antara Ibu Selmi, Kakak Ati, silakan. Ini apa penting nih sebelum nikah kita cek kesehatan. Cek kesehatan ini seperti cek HIV begitu kan? Nah, sebelum nikah. Masih apa sih? Silakan Ibu Selmi. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan memang itu sangat perlu. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, adanya keterbukaan. Kalau tidak ada keterbukaan, bagaimana? Dan kita tidak mengetahui latar belakang pasangan kita. Sebelum kita, apakah kita ini cinta pertama atau bukan? Ataukah sebelumnya pasangan kita, walaupun dia mengaku, namanya saya bilang tadi bahwa memakai topeng, dia mengaku bahwa kita ini cinta pertamanya, tetapi kita tidak mengetahui latar belakang pasangan kita. Apakah dia sudah pernah gonta-ganti pasangan? Apakah sudah melakukan hal-hal di luar, tanda kutip ya, seksual? Nah, kita harus periksa apakah dia mengidap penyakit HIV atau hepatitis, atau juga tes kemandulan untuk laki-laki dan perempuan. Jangan sampai di dalam pernikahan kita belum punya anak ya. Nah, mertua sudah marah-marah, maka tadi pendeta bilang kenali keluarganya. Ibu mertua sudah marah-marah, kenapa belum punya anak kan? Nah, kalau seandainya kita sudah tes dari awal, kita sudah mengetahui kalau bisa diobati, ya kita berobat. Kalau tidak, ya kita, kalau memang cinta ya mau lanjut silakan. Bagi yang berpasangan, namanya cinta, orang bilang cinta itu buta.
Jadi memang itu ya Berarti harus Harus. perlu untuk mengerti supaya dalam memasuki rumah tangga sama-sama sehat, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Itu saja. Oke. Saling menerima. Kakak Ati pertama untuk pertanyaan ini nanti kalau kan kita gini mau nikah nih aja sayang kita sayang kan sayang kita cek cek apa cek HIV/AIDS satu bilang ini sayangnya kok tidak percaya saya kan biasanya begitu tuh tapi memang seperti tadi Ibu Selvi sampaikan harus ada keterbukaan harus ada kejujuran saling menjajaki satu dengan lain Kakak Ati silakan andai kata ada yang mau ditambahkan. Tambahkan sedikit untuk teman-teman yang sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Nah, di situ kebanyakan yang dari pengalaman pasien-pasien dan teman-teman yang lain, kalau sudah terlanjur, mereka menjadi ketagihan untuk melakukan terus. Di situ kita sebagai pemuda-pemuda Kristen, kita harus bisa merangkul, memberi pengertian untuk berhenti. Memang dari awalnya agak berat, tapi kita harus berusaha untuk menyadarkan mereka untuk berhenti agar tidak terjadi. Berarti kita harus ajak mereka lebih ke kegiatan-kegiatan positif nih. Nah, ikut-ikut latihan vokal grup atau mencari kesibukan-kesibukan sehingga pikiran mereka tidak ke hal yang ketagihan itu tadi ya. Oke, ini juga jadi satu masukan bagi kita anak-anak muda. Terima kasih Kakak Ati. Ibu Pendeta silakan. Baik, salam. Salam. Tadi kakak siapa ya namanya? Jessica. Kakak Jessica, terima kasih pertanyaannya begitu luar biasa dan bagus. Dan dua pertanyaan ini saling kait mengait. Yang pertama itu menyangkut dengan apakah bisa kita melakukan pemeriksaan. Saya mau menyampaikan bahwa data Gemit kasus pernikahan per 2021 kalau tidak salah itu kasus dalam rumah tangga Gemit itu berjumlah 421 sekian kasus. Salah satu kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah menyangkut dengan ketidakterbukaan antara pasangan satu dengan yang lain, misalnya dalam hal soal sakit penyakit. Ya, tidak saja penyakit menular seksual atau infeksi dan seterusnya, tetapi penyakit-penyakit yang lain. Misalnya ketika ngedate itu berkencan bersama-sama untuk mencari tahu jati diri dan kecocokan dan seterusnya, tidak terbuka kalau saya ini sebenarnya kanker stadium akhir. Tetapi ketika menikah baru ketahuan kanker sekian. Nah, ini menjadi alasan sehingga kemudian terjadi kasus dalam kehidupan rumah tangga Kristen itu perselingkuhan. Ibu sakit-sakit jadi biar kita cari yang lain, bercerai dan seterusnya. Lalu menyangkut dengan kesuburan. Ada yang harus tes kesuburan karena kadang-kadang milikinya anak dalam kehidupan pernikahan itu juga menjadi kasus sehingga akhirnya menjadi kasus perceraian dan juga kasus perselingkuhan. Sehingga dari data ini kemudian dari Sinode Gemit mengambil satu langkah sebelum menikah, ada yang namanya katekisasi pranikah yang sudah kita lakukan. Dan salah satu materi dalam katekisasi pranikah adalah menyangkut dengan mengenali pasangan satu dengan yang lain, yang di dalamnya ada satu item yaitu keterbukaan untuk menerima lalu membuka diri untuk memeriksakan diri ke kesehatan. Jadi kalau itu dulu tabu, kadang-kadang menjadi gengsi, lu dia begini-begini. Itu memang ya tidak percaya saya. Itu penghinaan lah, kadang-kadang laki-laki menjadi penghinaan atau perempuan menjadi penghinaan. Tapi itu sudah menjadi satu item materi bagi pasangan yang akan menikah dalam katekisasi pranikah Gemit. Oleh karena itu menyambung di pertanyaan yang kedua, penting ketika dalam menjalani hubungan itu kita kenali pasangan. Kira-kira di pencinta nih eros kok? Kira-kira di pencinta ini filia kah? Ataukah hanya untuk sahabat? Karena kalau dia punya cinta adalah agape, keterbukaan yang sudah menjadi dasar untuk menjalin hubungan, sekalipun lu sakit, sekalipun memang secara kesehatan, seperti baru-baru saya mendapatkan pasangan nikah yang terbuka karena kerja di bagian listrik, kena laser, dan itu berakibat pada tidak memiliki anak. Jadi paling tidak
Keterbukaan itu membuat kita, apakah kita memiliki cinta agape atau KR dan seterusnya. Karena kalau cinta agape, dia tidak mengharapkan kembali. Dia mau menerima apa adanya. Ya. Oleh karena itu penting untuk keterbukaan. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk jawaban yang begitu luar biasa ini. Baik, saya kembalikan lagi ke Ati, closing statementnya untuk kita. Entah itu motivasi, entah itu moto hidup, berbagi untuk anak-anak muda, dan lain sebagainya. Saya persilakan ke Ati. Bisa. Nulis. Untuk teman-teman pemuda, menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Kak Jessica, saya tambahkan sedikit. Merokok juga dapat mengakibatkan tidak memiliki anak. Jadi untuk teman-teman pemuda laki-laki, sekarang perempuan juga banyak yang merokok pemuda. Yang biasa ngepul-ngepul di belakang atau ngepul-ngepul di pojok-pojok. Itu harus berhenti. Ada yang bilang kita kurangi dulu. Tidak bisa kalau pakai kurangi. Harus berhenti. Yang kedua, narkoba. Narkoba itu sangat fatal. Dia bisa mengakibatkan penyakit menular seperti HIV. Untuk HIV itu sampai sekarang belum ada obatnya. Ada closing statementnya, silakan. Jika kita terjatuh, kita jangan terjatuh berulang kali. Jangan jatuh di lubang yang sama. Kita cukup jatuh satu kali. Kita harus bangkit. Baik, terima kasih. Ada dua hal. Yang pertama, saya melengkapi yang jawaban yang saya berikan kepada Kakak Jessica untuk dua hal itu, keterbukaan yang begitu penting. Saya ambil contoh saya dan Bapak Pendeta. Kami menikah 37 tahun, teman-teman. Saya usia 37 tahun, Bapak Pendeta 37 tahun. Waktu itu Bapak Pendeta juga sudah berpikir, ya sudah ketong tua, jadi kalau dapat anak syukur, tidak apa-apa. Saya pun berpikir demikian. Dan tidak saja komitmen itu dibangun antara saya dan Bapak Pendeta, tapi antara keluarga juga. Oma Osapa, Oma Timor, Oma Rote juga bilang, sudah Jo, yang penting kamu dua baku piaran sudah. Itu penting, karena ada keluarga yang tidak bisa menerima itu. Dan itu menjadi bahan untuk pertengkaran dan juga perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga keterbukaan itu penting. Ke depan jika ada yang membangun relasi itu terbuka. Ini bukan hal yang tabu, tidak jadi persoalan. Disitulah kekuatan cintamu diuji. Amin. Yang pertama. Yang kedua, Kakak Andini, ada mau tambah? Baik, yang kedua, kasus yang terbesar sekarang untuk pemuda-pemudi adalah pornografi, pergaulan bebas, dan juga seks bebas. Satu kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan untuk teman-teman semua. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9 bisa dibuka dan baca bersama-sama. Ini terakhir. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Tuhan Yesus. Ya, ayat 9. 1, 2, 3.
Bersukarialah, hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih kita dapat begitu banyak hal. Firman Tuhan sebagai pedoman, masukan-masukan, motivasi, dasar-dasar bagi kita untuk membangun hubungan, tetapi juga pengetahuan. Di balik hubungan-hubungan yang tidak sehat dan lain sebagainya itu, ada apa yang sedang menanti kita di belakang. Dan menutup pertemuan kita malam hari ini, saya mohon perhatian teman-teman pemuda. Saya mau kasih ingat satu hal untuk menutup kegiatan kita hari ini. SD kita juara 1, masuk SMP juara 1 lagi, SMA kita sebagai juara tingkat kabupaten, kuliah ambil kuliah S1 S2, IP paling kurang 3,8. Hanya gara-gara cinta jadi goblok kembali. Hati-hati. Karena kalau cintamu jadi toksik bagi hidupmu, sepintar apa pengetahuanmu, akan jadi bodoh kembali. Dan ketika engkau jadi bodoh kembali, lubang yang dalam siap untuk menerima. Hati-hati teman-teman pemuda, ini bukan untuk kasih takut, tapi supaya kita mantap untuk melangkahkan kaki kita ke masa depan yang tadi malam kita sudah bicarakan bersama. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Kami dari depan ini mengucapkan selamat malam dan salam. Saya kembalikan ke yang mengarahkan acara. Silakan para narasumber, kita kembali ke tempat kita.